Rahasia terbesar dua alif di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada dua alif yang menjadi rahasia terbesar. Yang pertama, alifnya hilang, dan yang kedua, alifnya diganti. Lalu di manakah letak alif yang hilang itu, dan di manakah letak alif yang diganti? Ini adalah salah satu ilmu yang sungguh luar biasa. Hanya membahas Bismillahirrahmanirrahim. Jika Bismillahirrahmanirrahim ini dikupas tuntas, maka akan menghabiskan berjilid-jilid kitab. Jadi hanya membahas Bismillahirrahmanirrahim akan mampu menghabiskan kertas. Sungguh luar biasa. Ini bagi orang yang diberikan ma'unah pertolongan oleh Allah untuk menguasai berbagai macam ilmu. Awalnya adalah menguasai Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan, di dalam mushaf Al-Quran atau di dalam penulisan yang tertulis selalu Bismillahirrahmanirrahim seperti tulisan di dalam layar kaca video. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, asalnya, perhatikan nih asalnya. Bismi itu ba, kemudian ada hamzah. Nah, hamzah ini sering disebut alif. Awalnya ba, kemudian hamzah, sin, mim. Bismillah, aslinya bismillah. Tetapi yang terjadi penulisan di mushaf Al-Quran maupun di mana-mana, mengapa tertulis langsung bismillah? Bismi begitu, tidak ditulis biismi. Sebenarnya rahasia apakah yang terkandung di dalam hilangnya huruf alif? Perhatikan lagi ya, asalnya biismillahi. Ini yang pertama. Biismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Nah, ar-Rahmani itu setelah mim ada alif. Tetapi di dalam penulisannya setelah mim tidak ada alif. Ini yang terjadi. Ini baru bismillah loh ya. Baru bismillah saja bagi orang yang mendapatkan anugerah nikmat yang luar biasa, ilmu pengetahuan mendalam tentang Bismillahirrahmanirrahim. Baru mengupas baknya saja nggak akan habis-habis. Baru baknya loh ya. Nah, sekarang kita akan mengupas tentang alifnya. Jadi huruf pertama kan di dalam hijaiyah itu alif. Alif setelah itu ba. Nah, maka kita kupas terlebih dahulu alifnya. Setelah alif kita kupas huruf baknya. Perhatikan Bismillahirrahmanirrahim, asalnya Bismillahirrahman. Ar-Rahman itu ada alif juga, kemudian Ar-Rahim. Yang nomor satu, Bismi aslinya biismi. Biismi ya, ba plus ismi plus Allah. Ba plus ismi ditambah lafaz Allah. Makanya kalau kita ngartikan bismillah itu diartikan atau diberikan makna dengan nama Allah. Mengapa artinya dengan nama Allah? Karena ismun itu artinya nama. Ismullahi artinya nama Allah. Jadi awalnya itu ismullahi. Ismullahi kemasukan huruf ba langsung alifnya ditendang hilang, ditendang keluar hilang menjadi bismillahi. Bismillahi dengan nama Allah. Nah, alifnya hilang karena kemasukan huruf jar ba. Ini rata-rata di dalam kaidah ilmu nahwu. Tetapi kalau menurut Imam Ibnu Jarir at-Tabari, di dalam bismillah ini kenapa alifnya hilang? Karena di kathratil istimali. Kalau menurut Imam Ibnu Jarir at-Tabari, di kathratil istimali artinya karena banyaknya penggunaan di dalam Bismillahirrahmanirrahim sehingga alifnya ditendang hilang, ditendang. Nah, kalau di dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbika di situ masih ada alifnya. Coba perhatikan. Sekali-sekali buka Al-Qur'annya. Ya, katanya kan umat Islam ini pedoman hidupnya Al-Qur'an. Nah, pedoman hidup Al-Qur'an ya kita harusnya malu. Masa pedoman hidup itu nggak pernah dipelajari. Yang namanya pedoman hidup ya harus dipelajari lah. Coba buka ya surat ini Al-Alaq, Iqra bismi rabbika. Tatkala bismi di situ ada alifnya. Bismi ada hamzahnya, biismi. Tetapi mengapa di dalam Bismillahirrahmanirrahim enggak ada alifnya?
Karena ini likathratil istimali, karena banyaknya penggunaan di dalam penulisan bismillah. Ini alif atau alif yang pertama di dalam ismi. Kemudian alif yang kedua yaitu yang diganti di dalam lafaz ar-Rahmani. Nah, kalau ar-Rahmani itu aslinya alif lam ra ha mim alif nun. Jadi setelah mim itu ada alif dan nun. Ya, setelah mim alif nun itu aslinya. Tetapi di dalam penulisannya langsung saja alif lam ra ha mim nun. Nah, alifnya hilang diganti harokat fathah berdiri. Kalau ini diganti ya tidak hilang murni. Tapi sebenarnya kalau menurut kaidah ya, kaidah awal nih, kalau kaidah furu, kaidah cabang nanti beda lagi. Menurut kaidah awal asliyah itu ar-Rahman itu tambahannya 2 huruf yaitu alif dan nun. Seperti ar-Rahim, ar-Rahim itu tambahannya ya. Jadi kalau ar-Rahim tambahnya 1. Jadi kalau ar-Rahim akan awalnya rahima ra ha mim. Ra ha mim. Kemudian kalau rahim ditambah ya menjadi rahim tambah 1 huruf. Nah, kalau Rahman ditambah 2 huruf yaitu alif sama nun. Makanya ar-Rahman itu selalu diartikan oleh para ulama maha pengasih dunia akhirat. Dunia akhirat untuk orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir, seluruh makhluknya Allah. Jadi ar-Rahman itu karena ada 2 tambahan huruf yaitu alif sama nun, maka Allah itu maha pengasih dunia plus akhirat, dunia dan akhirat, memberikan kepada siapapun baik orang kafir maupun orang mukmin, seluruh hambanya dikasih Allah, karena Allah memiliki sifat ar-Rahman. Sedangkan ar-Rahim karena tambahnya hanya 1 huruf, maka khusus untuk orang-orang beriman di akhirat saja. Nah, inilah rahasianya. Jadi karena Allah sifatnya ar-Rahman ada tambahan 2 huruf, maka ar-Rahman ini bermakna pengasih dunia akhirat. Jadi dunia plus akhirat. Nah, kalau ar-Rahim karena tambahnya hanya 1 huruf, maka bermakna penyayang khusus untuk orang beriman. Ya kan, khusus nih, tidak 2 tapi khusus untuk orang beriman dan khusus di akhirat. Ini ada 2 alif di dalam bismillah ya. Ingat, bismillah itu aslinya bismillah. Kemudian ar-Rahman aslinya ar-Rahman, setelah mim ada alif. Tapi dibuang diganti harokat berdiri. Ini masih mending ya, diganti harokat berdiri. Nah, kalau untuk alasan kemasukan huruf jerba ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Kalau ada alifnya menjadi hilang. Inilah penjelasan singkat, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.